5076. Di aula resepsi kastil kuno, lebih dari selusin tuan feodal dibawa ke sini dan diatur untuk duduk. Zagu duduk di kepala meja dan menyapa semua orang yang datang. Tuan feodal yang datang ke sini semuanya akrab satu sama lain, bagaimanapun, mereka semua tinggal di wilayah penguasa wilayah Black Abyss dan telah berinteraksi satu sama lain sebelumnya. Sehubungan dengan Zagu yang tiba-tiba mengundang mereka ke sini, semua tuan feodal tentu saja penasaran. Setelah beberapa pertukaran, tidak ada yang tahu mengapa Zagu mengumpulkan semua orang di sini hari ini. Ketika mereka bertanya, Zagu hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tampak tak terduga. Baru setelah tuan feodal terakhir memasuki aula dan duduk, Zagu dengan lembut bertepuk tangan, menarik perhatian semua tuan feodal sebelum berdiri dan tersenyum. Saya yakin semua orang penasaran mengapa saya mengundang kalian semua di sini hari ini. Sebenarnya, ini cukup sederhana, itu karena Zagu ini ingin menunjukkan kepada kalian dua harta karun. Seorang tuan feodal yang kekar bertanya dengan tidak sabar, harta karun. Harta apa? Tuan feodal lain dengan sepasang sayap di punggungnya berkata, Zagu, jangan coba-coba bersikap misterius, cepat dan beritahu kami apa yang ingin Anda lakukan, kami tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Anda. Petik 2. Mendengar ini, Zagu hanya tersenyum sedikit, kalau begitu semuanya, tolong perhatikan baik-baik. Saat dia berbicara, dia melangkah maju dan tiba di tengah aula. Di depan mata semua orang, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam tombak sepanjang beberapa meter di tangannya. Pada saat yang sama, dia merobek pakaian luarnya untuk memperlihatkan setengah tubuh dari Treasure Armor. Harta karun armor ini bersinar cemerlang, dan tombak besar bersinar dengan cahaya dingin, jelas bahwa itu bukan artefak biasa. Yang langka adalah harta karun dan Great Halberd tampaknya dibuat khusus untuk Zagu. Harta karun armor sangat dekat dengan tubuh Zagu, dan Great Halberd di tangannya bahkan membuatnya lebih berwibawa. Zagu, dengan tombak dan armornya, memancarkan aura yang mengesankan. Berdiri di antara banyak tuan feodal, dia tampak seperti burung bangau di antara ayam. Lebih dari selusin pasang mata langsung tertarik, semuanya terkejut. Dengan penglihatan para tuan feodal ini, mereka secara alami dapat mengetahui bahwa apakah itu tombak atau baju besi harta karun, mereka bukan artefak biasa, tetapi artefak dari penyuling artefak ras manusia. Zagu berdiri di tempat, mengamati ekspresi semua orang, sangat puas dengan reaksi para tuan feodal di sekitarnya. Jika itu dia, dan dia tidak tahu asal-usul kedua artefak ini dan tiba-tiba melihat tuan feodal lain memegang tombak besar dan baju besi harta karun, dia pasti akan memiliki ekspresi yang sama. Tuan feodal kekar yang baru saja berbicara berdiri kaget dan berjalan ke sisi Zagu, dengan hati-hati memeriksanya sebelum mengulurkan tangan untuk mengetuk baju besi harta Zagu dan mengangguk sedikit, tidak buruk, hampir bisa memblokir serangan kekuatan penuhku. Petik 2. Zagu tersenyum padanya, di medan perang, jika kamu bisa memblokir serangan dari lawan dengan level yang sama, itu akan menyelamatkan hidupmu. Mampu memblokir serangan kekuatan penuh tuan feodal berarti dia harus bisa memblokir serangan kekuatan penuh dari Open Heaven Orde ke-7, ini memang harta yang menyelamatkan jiwa. Nada suara tuan feodal yang kekar sedikit masam, keberuntunganmu cukup bagus untuk bisa mendapatkan dua hal ini, sepertinya Anda memperoleh cukup banyak manfaat selama ekspedisi terakhir dengan penguasa wilayah. Petik 2. Zagu bertanya, apakah menurutmu ini rampasan perang yang kusita dari medan perang? Tuan feodal bertanya dengan rasa ingin tahu, bukan? Zagu terkekeh, bukannya kamu tidak tahu ukuran ras manusia? Bagaimana dua hal ini bisa direbut dari ras manusia? Tuan feodal yang kekar tertegun sejenak sebelum memikirkannya, meskipun ada beberapa perbedaan halus dalam bentuk ras manusia, di mata klan tinta hitam, mereka semua kecil dan indah. Apakah itu tombak atau baju besi harta karun? Tak satu pun dari mereka yang bisa dimiliki oleh ras manusia. Kedua item ini jelas dirancang untuk Zagu, dan bahkan jika klan tinta hitam lainnya mendapatkannya, jika perbedaan ukurannya terlalu besar, akan sulit untuk menggunakannya. Tuan feodal lainnya sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya dengan penuh semangat, Zagu, dari mana kamu mendapatkan dua artefak ini? Kata-kata ini memukul paku di kepala, Zagu menoleh untuk melihat tuan feodal dan tersenyum, dua hal ini disempurnakan oleh seseorang untukku. Apa? Petik 2. Seseorang memperbaikinya untukmu. Pemurni artefak ras manusia. Kelompok tuan feodal semuanya terkejut. Tuan feodal bersayap dengan serius berkata, sebelumnya, Tuan Kerajaan telah memerintahkan semua murid tinta hitam ras manusia yang tahu cara memperbaiki artefak untuk memasuki kota raja.
Murid tinta hitam yang tahu cara memperbaiki artefak semuanya harus dikumpulkan di sana, di mana Anda menemukan refiner artefak ras manusia untuk membantu Anda memperbaiki dua artefak ini. Petik 2. Ya, dan dilihat dari tampilan kedua artefak ini, mereka tampaknya cukup bagus. Mereka yang dapat memperbaiki kedua artefak ini harus menjadi ahli yang hebat dalam penyuling artefak ras manusia. Murid tinta hitam seperti itu seharusnya sudah dipanggil ke kota raja sejak lama. Apakah kamu pergi ke kota raja? Zagu menggelengkan kepalanya. Tentu saja aku tidak pergi ke kota raja. Bahkan jika saya melakukannya, tidak mungkin bagi saya untuk mengganggu rencana raja kerajaan. Sebelumnya, Tuan Kerajaan memang memanggil semua murid tinta hitam ras manusia yang tahu cara memperbaiki artefak. Tetapi bagaimana jika penyuling artefak ras manusia ini datang kemudian? Datang setelahnya, Zagu berkata. Murid tinta hitam yang dibawa Tuan Wilayah Lord terakhir kali adalah pemurni artefak. Itu dia. Saya mendengar bahwa murid tinta hitam ini cukup berani. Mengandalkan fakta bahwa dia adalah murid tinta hitam yang diubah oleh penguasa wilayah, dia bertengkar dengan Sir Gui Liao di kastil kuno. Sejak itu, dia telah meninggalkan kastil kuno dan saat ini hilang. Petik 2. Zagu tersenyum dan berkata, ketika penguasa wilayah bergerak, aku berada di sisi penguasa wilayah, jadi dalam perjalanan pulang, aku mengobrol dengan murid tinta hitam itu sebentar, jadi kami bisa dianggap memiliki semacam persahabatan. Setelah orang itu meninggalkan kastil kuno, dia datang ke tempatku. Adapun ketidaknyamanan antara dia dan Sir Gui Liao, saya yakin semua orang di sini tahu tentang fetis Sir Gui Liao. Alam semesta kecil orang ini rusak, jadi jika dia benar-benar memenuhi kebutuhan Sir Gui Liao, nilainya mungkin akan turun, jadi dia pergi dengan marah dan datang mencariku. Petik 2. Semua tuan feodal mengangguk sedikit. Mereka secara alami jelas tentang hobi Gui Liao, dan ada juga beberapa di antara mereka yang memiliki minat yang sama dengannya. Apakah dia seorang penyuling artefak? Seorang tuan feodal bertanya. Tombak besar di tanganku dan armor harta karun di tubuhku semuanya disempurnakan olehnya. Dia benar-benar seorang artefak refiner dan keahliannya dalam artefak refining tidak rendah. Di mana dia? Salah satu tuan feodal tidak sabar untuk bertanya. Tombak di tangan Gui Liao dan baju besi harta karun yang dia kenakan benar-benar membuat iri. Siapa yang tidak menginginkannya? Zagu tersenyum sedikit. Dia masih bersamaku. Petik 2. Panggil dia. Aku ingin dia membantuku memperbaiki artefak ini. Segera, beberapa tuan feodal setuju. Zagu tersenyum dan berkata, alasan saya mengundang Anda semua ke sini hari ini adalah untuk membantu Anda memperbaiki artefak. Baik itu senjata atau armor, kamu dapat memperbaiki apapun yang kamu inginkan, tapi apa? Zagu melanjutkan, hanya saja dia baru saja tiba dan tidak memiliki sumber daya kultivasi, dia juga tidak memiliki koin tinta hitam, dia dapat membantumu memperbaiki artefak, tetapi kamu harus membayar harga yang sesuai. Petik 2. Kami ingin dia memperbaiki artefak karena kami sangat memikirkannya, tetapi dia sebenarnya menginginkan hadiah. Tuan feodal bersayap sangat marah. Mata tuan feodal yang kekar berkedip. Saya khawatir bukan ras manusia yang menginginkan hadiah, itu Zagu, kan? Zagu berkata dengan sungguh-sungguh, dialah yang menyempurnakan artefak, dan aku hanyalah perantara. Secara alami, hadiah ini diberikan kepadanya, tetapi karena dia berjanji untuk memberi saya beberapa manfaat, saya tentu tidak akan menolak. Itu hanya murid tinta hitam belaka, bagaimana dia bisa memiliki nyali seperti itu? Salah satu tuan feodal berkata dengan marah. Zagu perlahan berkata, murid tinta hitam ini secara pribadi diubah oleh penguasa wilayah dan berbeda dari murid tinta hitam biasa. Di kastil kuno, dia bahkan tidak memberi muka kepada Sir Gui Liao. Bagaimana dengan ini? Banyak dari tuan feodal yang hadir telah mendengar tentang apa yang terjadi di kastil kuno. Bagaimanapun, pertempuran antara Yang Kai dan Liu Xian tidak dapat disembunyikan, jadi siapapun yang ingin menanyakannya akan tahu alasannya. Sekarang Zagu mengatakan ini, semua tuan feodal tiba-tiba terdiam. Memikirkannya, murid tinta hitam ini bahkan tidak peduli dengan wajah Tuan Gui Liao, jadi jika mereka memaksanya, bagaimana dia bisa menurut? Bagaimanapun, dia adalah murid tinta hitam Tuan Wilayah, jadi mereka tidak berani bertindak terlalu berlebihan, jika tidak, mereka tidak akan bisa menjelaskannya kepada Tuan Wilayah setelah dia keluar dari pengasingan. Semua orang, dengan dua artefak ini di tangan, apakah itu dalam hal kemampuan ofensif atau defensif, mereka dapat sangat ditingkatkan. Di medan perang, artefak ini dapat digunakan untuk melindungi kehidupan seseorang, dan artefak semacam itu biasanya tidak mungkin diperoleh. Sekarang setelah mereka dikirimkan kepada kami, mengapa Anda ragu-ragu?
Apakah Anda tidak mau berpisah dengan beberapa koin tinta hitam? Banyak tuan feodal telah mati di medan perang, jadi tidak peduli berapa banyak tabungan yang mereka miliki, apa gunanya jika mereka mati. Sejujurnya, untuk memperbaiki dua artefak ini, saya telah kehilangan semua kekayaan saya. Kata-kata ini tidak bohong, Zagu memang kehilangan kekayaannya, harga yang harus dia bayar juga sejumlah koin tinta hitam yang dia habiskan untuk membeli buah roh profound female untuk Yang Kai. Salah satu tuan feodal tiba-tiba berkata, tidak heran Anda tiba-tiba datang untuk meminjam uang dari saya beberapa hari yang lalu. Zagu berbalik untuk melihat tuan feodal dan berkata, jika kamu ingin memperbaiki artefak nanti, kamu akan menerima diskon 20% dan akan diberikan prioritas. Petik 2. Tuan feodal mengangguk sedikit. Bujukan Zagu dengan cepat efektif, faktanya. Seperti yang dikatakan Zagu, artefak adalah hal yang tidak dapat diperoleh setiap hari. Sekarang setelah ada kesempatan, siapa yang mau menyerah? Apa yang tidak disukai oleh berbagai tuan feodal adalah bahwa murid tinta hitam benar-benar ingin menerima hadiah. Namun, dibandingkan dengan godaan untuk mendapatkan pahala dan menyelamatkan hidup seseorang, hadiahnya bukanlah apa-apa. Segera, salah satu tuan feodal bertanya, lalu bagaimana kita membayar murid tinta hitam? Petik 2. Zagu bahkan tidak perlu memikirkannya, satu artefak, bahannya disediakan sendiri, hadiahnya 20.000 koin tinta hitam. Apa? 20.000 koin tinta hitam? Petik 2. Kenapa kamu tidak merampok kami? Zagu, apakah kamu bercanda? Kelompok tuan feodal sangat marah, 20.000 koin tinta hitam bukanlah jumlah yang kecil bagi mereka. Meskipun semua orang mampu membelinya, ini hanya satu artefak, jika mereka ingin memperbaiki dua, bukankah biayanya 40.000? Tuan feodal ini mengandalkan wilayah tuan wilayah untuk bertahan hidup dan tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan tanah mereka sendiri, jadi aset mereka secara alami tidak terlalu kaya. Dengan 40.000 koin tinta hitam dan bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan artefak, pada dasarnya mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Menghadapi kemarahan orang banyak, Zagu hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa keras para penguasa feodal ini berteriak, mereka akan tetap menyerah, karena ada terlalu sedikit murid tinta hitam yang dapat membantu mereka memperbaiki artefak, bahkan jika ada satu di masa lalu, itu tidak akan pernah menjadi giliran mereka. 5077. Di depan Yang Kai, Zagu mengatakan bahwa satu artefak akan menerima 10.000 koin tinta hitam sebagai hadiah. Menurut pendapat Yang Kai, ini sudah cukup banyak, tetapi di depan para tuan feodal ini, dia sebenarnya telah menggandakan jumlahnya. Niatnya jelas, jika bukan karena ini, mengapa dia berusaha keras untuk mempromosikan masalah ini? Jika tidak ada manfaat, Zagu tidak akan mau melakukannya. Dengan cara ini, jika dia bisa memperbaiki satu artefak, sesuai dengan kesepakatannya dengan Yang Kai, dia hanya perlu memberi Yang Kai 7.000 koin tinta hitam, sementara dia sendiri akan bisa mendapatkan 13.000 koin tinta hitam, menghasilkan lebih dari Yang Kai. Karena Yang Kai membantunya memperbaiki kedua artefak itu, Zagu telah melihat jalan kekayaan di depannya, sebagai tuan feodal dari klan tinta hitam, bagaimana mungkin dia tidak ingin memiliki wilayahnya sendiri. Namun, ini membutuhkan koin tinta hitam dalam jumlah besar, dan meskipun dia telah melalui banyak situasi hidup dan mati di medan perang, masih sulit baginya untuk mengumpulkan kekayaan yang cukup. Jika dia bisa mendapatkan wilayah ini kali ini, mimpinya pasti akan terpenuhi. Seorang tuan feodal dengan wilayahnya sendiri dan yang tidak memiliki wilayah sama sekali berbeda. Banyak tuan feodal di aula membuat keributan, semuanya marah pada Zagu karena meminta harga yang begitu tinggi, tidak mampu menanggungnya. Zagu menutup telinga terhadap semua ini dan perlahan berjalan kembali ke tempat duduknya, dengan tenang berkata, semua orang di sini, kalian masing-masing memiliki artefak terbatas. Petik 2. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh aula menjadi sunyi. Seorang tuan feodal mengerutkan kening dan bertanya, Zagu, apa artinya itu? Zagu tersenyum dan berkata, itulah yang saya maksud. Petik 2. Berbagai tuan feodal saling memandang, tidak dapat memahami mengapa Zagu tiba-tiba memiliki batasan seperti itu. Berbicara secara logis, menyempurnakan satu artefak akan menerima hadiah 20.000 koin tinta hitam, jadi tentu saja semakin banyak yang disempurnakan, semakin baik. Tidak ada yang akan mengeluh tentang mendapatkan lebih banyak. Zagu melihat sekeliling dengan ekspresi serius, apakah semua orang berpikir dia selalu bisa membantumu memperbaiki artefak? Petik 2. Ekspresi tuan feodal bersayap tiba-tiba berubah seolah-olah dia memikirkan sesuatu, maksudmu? Mengatakan demikian, dia menunjuk ke arah langit. Zagu sedikit mengangguk, lebih dari 10 tahun yang lalu,
kota raja tiba-tiba memanggil penyuling artefak ras manusia, semua murid tinta hitam pemurni artefak direkrut. Saya yakin semua orang tahu bahwa murid tinta hitam saya juga tahu satu atau dua hal tentang pemurnian artefak, tetapi keterampilan pemurnian artefaknya tidak terlalu bagus. Meski begitu, dia masih direkrut. Adapun apa yang dilakukan kota raja, kita semua tuan feodal telah mendengarnya. Ini adalah rencana besar yang akan menentukan masa depan klan tinta hitam, jadi kami tidak boleh gegabah. Bahkan murid tinta hitam, yang tahu sedikit tentang pemurnian artefak, direkrut, jadi bagaimana Yang Kai bisa menjadi pengecualian? Alasan mengapa tidak ada yang peduli padanya sekarang adalah karena berita itu belum menyebar, dan penguasa wilayah masih menyembuhkan luka-lukanya. Jika tebakanku benar, ketika penguasa wilayah keluar dari pengasingan dan mengetahui bahwa dia adalah pemurni artefak ras manusia, dia pasti akan dikirim ke kota raja untuk berpartisipasi dalam skema besar itu. Pada saat itu, tidak peduli berapa banyak koin tinta hitam yang Anda habiskan, Anda tidak akan menemukan siapapun untuk membantu Anda memperbaiki artefak apapun. Petik 2. Kata-kata ini masuk akal, dan semua orang tahu itu, jadi semua tuan feodal mengangguk. Oleh karena itu, setelah memahami situasi saat ini, bahkan jika mereka agak enggan untuk berpisah dengan 20.000 koin tinta hitam mereka, sekarang mereka agak khawatir. Jika Yang Kai benar-benar dikirim ke kota raja, mereka benar-benar tidak akan dapat menemukan penyuling artefak ras manusia yang cocok. Segera, salah satu tuan feodal bertanya, Zagu, berapa lama dia akan memperbaiki satu artefak? Petik 2. 2 atau 3 bulan, jawab Zagu, melirik ke bawah. Ada lebih dari selusin dari kalian di sini, dan kalian masing-masing harus menunggu 2 atau 3 bulan sampai dia memperbaiki satu artefak. Ini mungkin akan memastikan bahwa sebelum penguasa wilayah keluar dari pengasingan, kalian semua akan dapat memperoleh satu artefak. Itulah sebabnya saya memiliki batasan seperti itu. Tentu saja, tidak ada yang tahu kapan tuan wilayah akan keluar dari pengasingan. Jadi jika tuan wilayah keluar lebih awal, beberapa dari Anda mungkin bahkan tidak bisa mendapatkannya. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, seorang tuan feodal yang tidak sabar segera berteriak, 20.000, saya ingin memperbaikinya. Segera setelah itu, seorang tuan feodal menimpali, saya juga menginginkannya. Petik 2. Dalam sekejap, aula dipenuhi dengan suara pertempuran, Zagu tersenyum dan mengangguk. Tidak mudah bagi mereka untuk menyelesaikan masalah ini, jadi Zagu meminta berbagai tuan feodal untuk kembali dan mengumpulkan sumber daya yang diperlukan sebelum mengirim mereka pergi. Melihat mereka pergi dengan sangat bersemangat, Zagu merasa sangat bahagia. Dalam waktu kurang dari 2 jam, seorang tuan feodal kembali, membawa semua bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan artefak dan 20.000 koin tinta hitam sebagai hadiah. Setelah itu, Zagu secara pribadi pergi ke gua bawah tanah untuk menemui Yang Kai dan memberitahunya tentang ukuran dan persyaratan tuan feodal. Yang Kai membuat catatan mental untuk fokus pada pemurnian setelah Zagu pergi. Selama beberapa hari berikutnya, Yang Kai terus memperbaiki artefak di gua bawah tanah. Dia tidak perlu khawatir tentang memulihkan sumber daya kultivasinya. Sisi Zagu dilengkapi dengan baik, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah menyediakan artefak yang diperlukan untuk tuan feodal. Untuk setiap artefak yang dia sempurnakan, Zagu akan memberinya 7.000 koin tinta hitam. Hari demi hari pemurnian artefak memungkinkan kemahiran Yang Kai dalam pemurnian artefak berkembang pesat. Ketika dia membantu Zagu memperbaiki harta karun itu, dia telah menghabiskan 2 bulan untuk itu. Setelah 2 tahun, dia hanya perlu 40 atau 50 hari untuk memperbaikinya, dan kualitasnya juga meningkat. Namun, Yang Kai telah memperbaiki artefak ini untuk waktu yang lama sekarang, dan semuanya adalah artefak ofensif, tidak satupun dari mereka adalah harta karun defensif. Jelas bahwa klan tinta hitam memiliki minat khusus pada artefak ofensif, sedangkan artefak yang menyelamatkan jiwa adalah yang kedua. Selama 2 tahun terakhir, Yang Kai telah menghasilkan hampir 20 artefak. Seiring berjalannya waktu, reputasi Yang Kai sebagai penyuling artefak secara bertahap menyebar melalui tuan-tuan feodal, dan jumlah tuan-tuan feodal yang tertarik padanya meningkat. Hadiah untuk proses pemurnian artefak juga naik menjadi 30.000 koin tinta hitam. Pada saat ini, tuan feodal yang awalnya diundang oleh Zagu merasa jauh lebih baik dan malah merasa mendapat untung. Adapun hadiahnya, Yang Kai tidak pernah menyadarinya, selama 2 tahun terakhir, dia hanya fokus pada pemurnian artefak di gua bawah tanah, dan bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan terlalu peduli tentang itu. Semua yang telah dia lakukan adalah untuk mengimplementasikan rencananya dengan lebih baik. Semakin banyak orang klan tinta hitam mencarinya untuk memperbaiki artefak, semakin reputasinya akan menyebar, membuatnya lebih mudah untuk bertindak di masa depan. Sekarang,
Keterampilan pemurnian artefaknya telah meningkat pesat dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Meskipun dia jauh dari level Grandmaster, dia masih berada di level Master yang hebat. Great Master, Grandmaster, dan Great Grandmaster adalah perbedaan dalam jajaran artifak Refiners. Meskipun tidak ada sistem, mereka masih diakui oleh dunia. Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk memperbaiki artefak peringkat tinggi yang bisa disebut Grandmaster. Yang Kai hanya bisa memperbaiki artefak peringkat menengah sekarang, jadi dia hanya seorang guru besar. Dia sedang menunggu Black Abyss keluar dari pengasingan, menghitung hari, mungkin hanya beberapa tahun. Di dalam kastil kuno Black Abyss, salah satu tuan feodal klan tinta hitam perlahan mundur sementara Gui Liao memasang ekspresi berpikir. Dia telah memanggil tuan feodal klan tinta hitam ini karena dia memiliki beberapa pertanyaan, tetapi siapa yang mengira dia akan mendengar berita yang tidak terduga seperti itu. Murid tinta hitam bernama Yang Kai ini sebenarnya adalah pemurni artefak dan keahliannya dalam pemurnian artefak tidak rendah. Ini sangat mengejutkan Gui Liao. Sebelumnya, ketika Yang Kai dan Liu Xian bertarung, Gui Liao telah menghukum mereka berdua secara terpisah. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan buah roh Profound Female sebagai kendala, Yang Kai akan dengan cepat menyerah, tetapi dalam 2 tahun terakhir, tidak ada berita tentang dia. Gui Liao tidak mengambil hati masalah ini. Sebagai murid tinta hitam penguasa wilayah, tidak mungkin bagi manusia ini untuk melakukan perjalanan terlalu jauh, jadi dia harus bersembunyi di suatu tempat di benua terapung untuk memulihkan diri. Mungkin dia sedang menunggu penguasa wilayah untuk menegakkan keadilan. Gui Liao awalnya berpikir begitu, tetapi siapa yang mengira bahwa orang ini benar-benar akan berlari ke sisi Zagu dan membantu Raja Feodal memperbaiki artefak. Ketika dia mengetahui berita ini, Gui Liao juga terkejut. Tuan Feodal mungkin tidak tahu betapa berharganya artefak refiner ras manusia, tetapi sebagai ajudan terpercaya Black Abyss, dia sangat jelas tentang hal itu. Raja kerajaan saat ini sedang merencanakan rencana besar yang akan menentukan nasib klan tinta hitam dan itu terkait erat dengan penyuling artefak ras manusia. Dapat dikatakan bahwa setiap penyuling artefak ras manusia adalah bakat yang sangat berharga bagi raja kerajaan dan akan sangat dihargai. Pemurni artefak ras manusia bukan lagi hanya murid tinta hitam. Karena itu, bahkan dengan statusnya, tidak pantas baginya untuk mempermalukan Yang Kai. Jika tidak, ketika penguasa wilayah keluar dari pengasingan, dia akan dihukum berat. Namun, tidak mungkin baginya untuk menyerah begitu saja. Sebagai tuan feodal yang mulia dari klan tinta hitam, bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya di hadapan murid tinta hitam belaka? Setelah merenung sejenak, Gui Liao berseru, Liu Xian. Dalam bayang-bayang di belakangnya, Liu Xian melangkah maju, Tuan. Pergi ke Zagu dan katakan padanya aku ingin bertemu dengannya. Petik 2. Ya, Liu Xian mengakui. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Zagu muncul di depan Gui Liao dan dengan hormat bertanya, apakah Tuan Gui Liao punya pesanan untuk saya? Petik 2. Gui Liao menatapnya dengan tenang, Zagu, kudengar kamu mendapatkan beberapa koin tinta hitam baru-baru ini. Zagu sedikit terkejut, tetapi segera ekspresinya kembali normal saat dia tersenyum datar. Apakah Tuan Gui Liao tahu? Petik 2. Dia juga sangat menyadari bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan dari Gui Liao, dan pemandangan di depannya adalah sesuatu yang telah dia antisipasi. Gui Liao dengan dingin mendengus, sebelum penguasa wilayah keluar dari pengasingan, dia memerintahkanku untuk mengawasi wilayahnya, bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa hal seperti itu telah terjadi? Zagu, beraninya kamu. Karena murid tinta hitam itu adalah pemurni artefak, mengapa Anda tidak segera melapor kepada saya? Sebaliknya, Anda meninggalkannya untuk memperbaiki artefak dengan Anda. Petik 2. Zagu membungkuk sedikit dan berkata, Tuan Gui Liao, bagaimanapun juga, manusia itu adalah murid tinta hitam penguasa wilayah. Jika dia ingin tinggal bersamaku, aku tidak akan bisa mengusirnya. Petik 2. Gui Liao mencibir, kamu tidak ingin dia pergi, kan? 30.000 koin tinta hitam untuk sepotong artefak adalah sesuatu yang tidak akan bisa Anda dapatkan untuk waktu yang lama. Petik 2. Zagu tersenyum canggung, Tuan Gui Liao bijaksana. Berapa banyak yang kamu berikan kepada manusia itu? Gui Liao bertanya lagi. Zagu dipenuhi dengan keraguan saat dia berjuang sejenak sebelum berkata, saya mengatakan kepadanya bahwa satu artefak berharga 10.000 koin tinta hitam, saya akan mengambil 30%. Petik 2. Luar biasa. Gui Liao memasang ekspresi mengejek. Dia bekerja sangat keras untuk memperbaiki artefak ini untuk 7.000 koin tinta hitam, tetapi kamu berhasil mendapatkan 23.000. Anda benar-benar memperlakukannya dengan baik, tidakkah Anda takut dia akan melaporkan Anda ke penguasa wilayah? Zagu memucat,
Tuan penguasa wilayah seharusnya tidak repot dengan hal-hal sepele seperti itu, kan? Gui Liao dengan tenang menjawab, sulit dikatakan, bagaimanapun juga, penguasa wilayah sangat memikirkannya. 5078. Gui Liao membuat Zagu menjadi cemas. Selama 2 tahun terakhir, jumlah koin tinta hitam yang dia peroleh dari Yang Kai lebih dari apa yang dia dapatkan sepanjang hidupnya, jadi bagaimana dia bisa rela menyerah pada manfaat yang dia peroleh. Tapi jika itu benar-benar seperti Gui Liao berkata, jika Yang Kai mengetahui masalah ini dan melaporkannya kepada penguasa wilayah setelah dia keluar dari pengasingan, tidak akan ada cara untuk membereskan kekacauan ini. Meskipun dia merasa bahwa penguasa wilayah tidak akan peduli dengan masalah sepele seperti itu, identitas Yang Kai masih berbeda. Dia adalah pemurni artefak ras manusia, dan penguasa wilayah juga sangat menghargainya. Bagaimana jika penguasa wilayah ingin membantunya? Zagu melihat ke arah Gui Liao dengan ekspresi khawatir. Apakah maksud Tuan Gui Liao mengembalikan semua yang saya makan padanya? Petik 2. Gui Liao mencibir dan tidak menjawab, malah bertanya, Zagu, sudah berapa lama kamu menjadi Tuan Feodal? Zagu tidak tahu mengapa Gui Liao tiba-tiba menanyakan hal ini, tapi dia tetap menjawab dengan jujur, sudah sekitar 3.000 tahun. Petik 2. 3.000 tahun? Namun kamu masih berjuang di tingkat Tuan Feodal, tidakkah kamu ingin maju lebih jauh dan menjadi penguasa wilayah? Zagu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Feodal mana yang tidak memiliki ambisi untuk menjadi Tuan wilayah? Sayangnya, tidak ada kesempatan yang cocok. Sama seperti kultivasi tahap Open Heaven ras manusia, kultivasi klan tinta hitam juga membutuhkan akumulasi, tetapi ras manusia dapat memperbaiki semua jenis sumber daya kultivasi, sedangkan klan tinta hitam tidak bisa. Pertumbuhan kekuatan klan tinta hitam bergantung pada melahap angkatan dunia dan mengubahnya menjadi kekuatan tinta mereka sendiri, serta secara langsung menyerap kekuatan tinta sarang tinta hitam untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sama seperti kekuatan tinta yang ada di mana-mana di wilayah Tuan wilayah Jurang Hitam, itu diproduksi oleh sarang tinta hitam dan dapat diserap dan disempurnakan oleh setiap klan tinta hitam. Kekuatan tinta di sini setara dengan energi dunia dari 3.000 dunia. Namun, ada terlalu banyak klan tinta hitam yang tinggal di wilayah ini, dan semua orang menyerap dan menyempurnakannya. Tidak peduli seberapa keras Zagu mencoba, dia tidak bisa menyerap banyak, jadi itu tidak terlalu membantu pertumbuhannya. Kesempatan, Gui Liao tersenyum sedikit, Tuan wilayah pernah berkata bahwa peluang bukanlah sesuatu yang bisa Anda tunggu, melainkan sesuatu yang Anda ciptakan sendiri. Petik 2. Zagu berdetak kencang saat dia menatap Gui Liao, Tuan Gui Liao berarti. Gui Liao tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan menatapnya, apakah kamu ingin wilayahmu sendiri? Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, napas Zagu menjadi jauh lebih cepat dan dia segera mengangguk, tentu saja aku menginginkannya. Alasan mengapa saya bekerja sangat keras untuk mendapatkan koin tinta hitam adalah karena saya ingin membeli sarang anak dari penguasa wilayah. Namun, sekarang Tuan wilayah sedang memulihkan diri, sarang tinta hitam telah ditutup, dan saya tidak memiliki cukup koin tinta hitam. Meskipun dia mengandalkan keterampilan pemurnian artefak Yang Kai selama 2 tahun terakhir untuk mendapatkan banyak uang, jumlah koin tinta hitam yang dia kumpulkan hanya sekitar 300.000. Untuk Tuan Feodal, ini sudah merupakan kekayaan yang sangat besar. Dalam hal Open Heaven Pills, ini adalah 3 miliar Open Heaven Pills. Tuan Feodal klan tinta hitam berhubungan dengan ras manusia Orde ke-7. Di dunia ini, ada sangat sedikit master ras manusia Orde ke-7 yang bisa memiliki begitu banyak kekayaan, jadi itu sama untuk klan tinta hitam. Namun, untuk mendapatkan wilayahnya sendiri, dia tidak hanya harus menjadi level Tuan Feodal, tetapi dia juga perlu memiliki sarang tinta hitamnya sendiri. Hanya dengan begitu dia akan memenuhi syarat untuk melamar wilayah dari penguasa wilayah. Adapun sarang tinta hitam kelas terendah, setidaknya bernilai 500.000 koin tinta hitam. Tuan Feodal klan tinta hitam biasa tidak akan pernah bisa mengumpulkan begitu banyak kekayaan bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Ini juga alasan mengapa ada begitu banyak Tuan Feodal di klan tinta hitam, tetapi hanya sedikit Tuan Feodal yang memiliki wilayah. Bahkan jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, mereka tidak akan mampu membeli sarang tinta hitam. Begitu dia mendapatkan sarang tinta hitamnya sendiri, apakah itu kultivasi hariannya atau penyembuhannya selama saat-saat kritis, itu akan sangat nyaman. Misalnya, meskipun Zagu terluka setelah kembali dari pertempuran besar ini, karena penguasa wilayah telah menyegel sarang tinta hitam, dia tidak dapat memasukinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri, jadi dia hanya bisa bersembunyi di kastil kunonya sendiri dan perlahan-lahan menjilat luka miliknya. Luka-lukanya sembuh sangat lambat,
Tetapi dengan bantuan sarang tinta hitam, tingkat pemulihannya jelas akan jauh lebih cepat. Dengan sarang tinta hitam miliknya, Zagu dapat berkultivasi di dalamnya dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya, dengan cepat mencapai standar untuk menjadi penguasa wilayah. Memiliki sarang tinta hitam sendiri memiliki banyak manfaat, belum lagi dengan sarang tinta hitam, dia akan dapat memperoleh wilayahnya sendiri, menarik bahkan klan tinta hitam tingkat rendah untuk menetap di sini. Jika klan tinta hitam tingkat tinggi itu ingin menjadi tuan feodal, mereka perlu meminjam kekuatan sarang tinta hitam miliknya. Pada saat itu, mereka juga perlu membayar sejumlah uang, memungkinkan dia untuk terus menghasilkan uang. Belum lagi semua ini, jika perang pecah, dia akan memiliki wewenang untuk merekrut semua anggota klan tinta hitam yang tinggal di wilayahnya. Pada saat itu, dia akan dapat mengatur pasukannya sendiri untuk berperang melawan ras manusia, dan jika dia melakukan jasa yang berjasa di medan perang, dia akan menerima hadiah besar. Jadi di pihak klan tinta hitam, seorang tuan feodal dengan sebuah wilayah benar-benar berbeda dari seorang tuan feodal tanpa sebuah wilayah. Zagu selalu ingin memiliki sarang tinta hitam dan wilayahnya sendiri, jadi dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Gui Liao tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu membuat imajinasi Zagu menjadi liar, diam-diam mengantisipasinya. Benar saja, Gui Liao tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar menginginkan sebuah wilayah, mudah saja, aku bisa membantumu. Petik 2. Zagu tiba-tiba menjadi kering saat dia bertanya dengan penuh semangat, bagaimana Tuan Gui Liao bisa membantuku? Gui Liao berkata, kekuatanmu sudah cukup, kamu juga membutuhkan 500.000 koin tinta hitam untuk membeli sarang anak, berapa yang kamu miliki sekarang? Petik 2. Zagu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, 300.000. Gui Liao sedikit mengangguk, kalau begitu, kamu masih kekurangan 200.000, tidak apa-apa. Saya dapat meminjamkan Anda apa yang kurang, Anda dapat mengembalikannya kepada saya di masa depan. Zagu berkata, tetapi bahkan jika saya memiliki cukup koin tinta hitam, sekarang sarang tinta hitam disegel, saya tidak akan bisa mendapatkan sarang tinta hitam. Aku harus menunggu sampai penguasa wilayah dan yang lainnya keluar. Sarang tinta hitam yang dimiliki oleh tuan feodal klan tinta hitam semuanya telah dipisahkan dari sarang tinta hitam tuan wilayah. Hubungan antara keduanya seperti hubungan ibu dan anak, sehingga disebut sarang anak. Di sisi lain, sarang tinta hitam yang dimiliki oleh tuan wilayah dipisahkan dari sarang tinta hitam tuan kerajaan, jadi itu adalah sarang anak dari sarang tinta hitam tuan kerajaan, dengan prinsip yang sama. Sarang tinta hitam membutuhkan sejumlah besar energi untuk membagi sarang anak, jadi setiap sarang anak membutuhkan koin tinta hitam dalam jumlah besar untuk dibeli, jadi tidak mungkin mereka diberikan kepada tuan feodal yang membutuhkannya tanpa alasan. Tentu saja, jika mereka melakukan layanan yang hebat, mereka bahkan mungkin diberi hadiah. Jadi bahkan jika Gui Liao bersedia meminjamkan uang kepada Zagu, Zagu saat ini tidak dapat melakukan apa-apa. Gui Liao melanjutkan, untuk sarang anak, kebetulan saya punya satu, itu awalnya disiapkan untuk saya, tetapi penguasa wilayah sangat memikirkan saya dan ingin saya membantu mengelola wilayahnya, jadi dia tidak membiarkan saya pergi, jadi saya tidak pernah menggunakannya. Sekarang saya akan menjadi penguasa wilayah, sarang anak tidak ada gunanya bagi saya, jadi saya bisa menjualnya kepada Anda. Kebetulan seperti itu, Zagu terkejut sekaligus terpana. 2 tahun terakhir ini, dia diam-diam mengeksploitasi hadiah yang Kai untuk membeli sarang anak untuk dirinya sendiri, tetapi bahkan sekarang, dia belum mengumpulkan cukup koin tinta hitam. Siapa yang mengira bahwa Gui Liao tidak hanya bersedia meminjamkan uang, tetapi dia juga bersedia menjual sarang anaknya. Dengan pemahaman Zagu tentang Gui Liao, dia secara alami mengerti bahwa dia tidak akan begitu baik. Jadi, dalam kegembiraannya, Zagu dengan hati-hati bertanya, apakah Tuan Gui Liao memiliki syarat? Gui Liao terkekeh, Zagu, oh Zagu, aku tahu kamu terlahir cerdas, tapi sekarang sepertinya itu benar. Secara alami, ada syaratnya, tetapi tidak ada kerugian bagi Anda. Tolong jelaskan dirimu, Tuan Gui Liao. Gui Liao berkata dengan serius, ketika kamu memiliki wilayahmu sendiri, bawa Yang Kai dan biarkan dia terus memperbaiki artefak. Saya dapat memperkenalkan Anda kepada beberapa tuan feodal kaya yang jauh lebih kaya daripada teman-teman Anda. Di masa depan, saya ingin setengah dari keuntungan dari artefak pemurnian. Selain itu, saya ingin dia membantu saya memperbaiki 2 artefak, satu untuk menyerang dan satu untuk bertahan. Untuk meminta setengah keuntungan sekaligus, ini memang serakah. Namun, jika itu adalah tuan feodal yang kaya, harganya bisa lebih tinggi, bagaimanapun,
para tamu yang dia perkenalkan kepada Yang Kai semuanya seperti dia, tanpa wilayah mereka sendiri dan hanya bisa mengandalkan wilayah penguasa wilayah untuk bertahan hidup. Adapun membantu Gui Liao memperbaiki 2 artefak, itu adalah yang kedua. Zagu merenung sejenak sebelum bertanya, Tuan Gui Liao, menurut Anda berapa banyak yang masuk akal untuk mengumpulkan kompensasi untuk membantu orang lain memperbaiki artefak? Petik 2. Alih-alih menjawab, Gui Liao bertanya, bagaimana menurutmu? Zagu berpikir dalam hati, saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, tetapi Anda bertanya kepada saya. Apakah kamu bosan? Berpikir demikian, dia berkata dengan jujur, saat ini, harga yang saya berikan kepada para feodal lord itu adalah 30.000 koin tinta hitam per artefak. Jika tuan feodal yang diperkenalkan Sir Gui Liao, bagaimana kalau 50.000? Jika itu 50.000, tidak termasuk 7.000 yang harus dia berikan kepada Yang Kai, setengah sisanya untuk dia dan Gui Liao akan menjadi sekitar 22.000. Meskipun itu hanya sedikit kurang dari 23.000 miliknya sendiri, itu tidak jauh lebih buruk. Terlebih lagi, mendapatkan sebidang tanah dan sarang tinta hitam di muka adalah hal yang luar biasa. Menurutnya, 50.000 itu sudah banyak, lagi pula, ketika dia meminta 30.000, banyak tuan feodal tidak mau membayar, dan jika harganya lebih tinggi, itu akan terlalu banyak. 100.000, Gui Liao dengan dingin meludahkannya. Apa? Zagu hampir bertanya-tanya apakah dia salah dengar saat dia menatap Gui Liao dengan kaget. 100.000, sudah diselesaikan. Tuan Gui Liao, Zagu mau tidak mau bertanya, bukankah harga ini terlalu tinggi? Apakah ada tuan feodal yang bersedia membayar harga yang begitu mahal untuk sebuah harta karun? Petik 2. Gui Liao tersenyum menghina, jangan bingung tuan feodal yang kamu kenal dengan tamu yang ingin kuperkenalkan padamu, mereka semua adalah tuan feodal yang memiliki wilayah mereka sendiri. Apakah Anda berpikir bahwa kekayaan tuan feodal yang memiliki kemampuan untuk membeli sarang anak ini terlalu rendah? Artefak yang disempurnakan oleh penyuling artefak ras manusia sangat dicari di antara mereka, tetapi karena penyuling artefak dari ras manusia semuanya telah direkrut, bahkan jika mereka menginginkan artefak, mereka tidak memiliki cara untuk mendapatkannya. Jika seseorang dapat membantu mereka memperbaiki artefak saat ini, belum lagi 100.000, bahkan jika itu lebih tinggi, masih akan ada orang yang setuju. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki satu kehidupan, dan koin tinta hitam hanyalah milik duniawi. Berhenti sejenak, Gui Liao berkata, selain itu, jika penguasa wilayah keluar dari pengasingan, bisnis ini tidak akan dapat dilanjutkan. Penguasa wilayah pasti akan mengirim Yang Kai ini ke kota raja, jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan beberapa hadiah, bagaimana kita akan memiliki kesempatan di masa depan? Jangan khawatir, Anda hanya perlu membawa Yang Kai ke wilayah Anda, adapun para tamu, saya akan memperkenalkan mereka kepada Anda hanya perlu menghibur mereka. 5079. Sejak Gui Liao berkata begitu, apalagi yang bisa Zagu katakan? Dia hanya bisa mengangguk setuju. Gui Liao bertanya lagi, apakah kamu memiliki persyaratan untuk tanah itu? Petik 2. Zagu berpikir sejenak dan berkata, saya tidak memiliki kebutuhan khusus, tetapi jika Yang Kai ingin memperbaiki artefak, dia perlu meminjam beberapa kekuatan eksternal, seperti kekuatan api bumi. Apakah ada tempat yang cocok? Apakah Tuan Gui Liao punya rekomendasi? Mendengar ini, Gui Liao mulai mencari melalui peta alam semesta, sesaat kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke tempat tertentu, menyerahkan bagan semesta kepada Zagu, wilayah ini awalnya memiliki bintang matahari besar. Meskipun Great Sun itu sekarang sudah mati, seharusnya masih ada kekuatan Great Sun yang terkandung di dalamnya, wilayahmu seharusnya ada di sini, kekuatan matahari besar jauh lebih kuat daripada api bumi. Petik 2. Saat dia berbicara, Zagu juga memeriksa lokasi matahari besar yang mati dan mengangguk, bagus. Gui Liao melambaikan tangannya lagi dan Liu Zian melangkah maju, memegang sebuah kotak aneh di tangannya. Tidak diketahui terbuat dari apa kotak ini, tetapi sepertinya tidak terbuat dari emas atau batu giok, atau apa yang ada di dalamnya. Namun, ketika Zagu melihat kotak ini, dia menjadi gelisah dan menatapnya seperti lintah. Gui Liao tersenyum dan berkata, kamu harus menjaga sarang anak ini dengan baik, saya hanya punya satu milik saya, jika Anda kehilangannya, itu akan hilang. Petik 2. Zagu menerimanya dengan penuh semangat dan mengucapkan terima kasih berulang kali, ini adalah kunci untuk menjadi tuan feodal dengan sebuah wilayah, sesuatu yang telah dia impikan selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan dengan mudah diperolehnya hari ini. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengajari Anda cara menetaskannya? Gui Liao bertanya.
Tidak perlu, tidak perlu. Zagu menggelengkan kepalanya berulang kali sebelum tiba-tiba teringat sesuatu, tapi Tuan, menginkubasi sarang tinta hitam membutuhkan sejumlah besar sumber daya atau angkatan dunia, saya punya. Titik petik 2. Gui Liao melambaikan tangannya dengan murah hati, kamu dapat mengambil 300.000 koin tinta hitam untuk membeli barang-barang yang kamu butuhkan, itu seharusnya cukup untuk menetaskan sarang tinta hitam. Saya akan meminjamkan Anda 500.000 koin tinta hitam yang Anda butuhkan untuk membeli sarang anak ini terlebih dahulu, Anda dapat mengembalikannya nanti. Petik 2. Terima kasih banyak, Tuan Gui Liao. Zagu berkata dengan penuh terima kasih. Meskipun dia tiba-tiba menerima tambahan hutang senilai 500.000 koin tinta hitam, untuk tuan feodal seperti dia, semua usahanya tidak sia-sia. Dia diam-diam menghitung dalam hatinya bahwa jika apa yang dikatakan Gui Liao itu benar, selama dia bisa memperbaiki satu artefak, dia akan bisa mendapatkan 40 atau 50.000 koin tinta hitam. Pada saat itu, Yang Kai akan memperbaiki lebih dari selusin artefak dan hutangnya akan dilunasi sepenuhnya. Dia tidak bisa menahan nafas, dengan artefak refiner ras manusia di tangannya, menghasilkan uang terlalu mudah. Dia juga diam-diam bersuka cita, untungnya, Yang Kai agak tidak senang dengan Gui Liao sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan kesepakatan yang bagus. Sekarang, alasan mengapa Gui Liao tidak maju untuk menangani masalah ini dan hanya membantunya secara diam-diam mungkin karena dia takut mengungkapkan dirinya nanti. Jika penguasa wilayah ingin melanjutkan masalah ini, dia juga harus menanggung risikonya. Zagu sangat menyadari semua ini, tapi dia bersedia menanggungnya. Berjalan keluar dari kastil kuno, Zagu masih agak bingung, tiba-tiba menghadapi peristiwa yang begitu hebat membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Kotak yang menyegel sarang anak tidak diizinkan untuk disimpan di cincin luar angkasa. Bagi klan tinta hitam, sarang tinta hitam juga hidup, jadi Zagu pertama-tama kembali ke kastil kunonya dan dengan hati-hati menyimpan kotak itu sebelum kembali ke wilayah penguasa wilayah dan menghabiskan uang seperti tanah untuk membeli sejumlah besar bola dunia dan berbagai macam bahan. Setelah menghabiskan 300.000 koin tinta hitam, cincin luar angkasa Zagu telah mengumpulkan sejumlah besar sumber daya, membuatnya merasa lebih nyaman. Sementara Zagu sedang bersiap, Yang Kai baru saja selesai memperbaiki artefak. Setelah menginstruksikan Yang Kai untuk beristirahat dengan baik, Zagu mulai berurusan dengan tuan feodal yang datang untuk meminta pemurnian artefak. Karena dia sudah mencapai kesepakatan dengan Gui Liao, Zagu tidak berencana membuang waktu lagi di sini, lagi pula, memperbaiki artefak di sini hanya membutuhkan 30.000 koin tinta hitam, sedangkan harga Gui Liao adalah 100.000, perbedaan beberapa kali lebih besar. Zagu punya rencananya sendiri dan tahu mana yang harus dipilih. Banyak tuan feodal secara alami tidak mau, tetapi Zagu telah mengeluarkan nama Gui Liao untuk memblokir mereka, mengatakan bahwa Yang Kai telah dipanggil kembali ke kastil kuno oleh Gui Liao, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, Yang Kai adalah murid tinta hitam penguasa wilayah, jadi tidak masuk akal baginya untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setelah semuanya beres, Zagu mengumpulkan bawahannya dan membawa Yang Kai ke dalam kehampaan. Di tengah jalan, Yang Kai menunjukkan ekspresi khawatir, "Saudara Zagu, jika saya tiba-tiba pergi dan tidak menyapa Tuan Gui Liao, saya khawatir itu tidak pantas." Petik 2. Zagu terkekeh, "Saudara yang tidak perlu khawatir, saya sudah menyapa Tuan Gui Liao dan dia tahu Anda telah tinggal bersama saya selama 2 tahun terakhir." Petik 2. Apakah Tuan Gui Liao mengatakan sesuatu? Zagu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Gui Liao bertanggung jawab atas semua masalah dan sangat sibuk, bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli dengan hal-hal sepele seperti itu? Petik 2. Yang Kai sedikit mengangguk, bingung, bagus, kemana kita akan pergi? Zagu melonjak, pergi ke wilayahku. Yang Kai mengangguk mengerti. Melihat reaksi acuh tak acuh Yang Kai, Zagu tersenyum dan menjelaskan, Saudara yang adalah ras manusia, jadi saya khawatir Anda tidak mengerti pentingnya sebuah wilayah bagi klan tinta hitam. Petik 2. Yang Kai benar-benar tidak tahu, meskipun dia telah tinggal di pedalaman Black Ink Clan dengan Angry Flame selama 2 tahun, Angry Flame hanyalah klan tinta hitam tingkat tinggi yang setara dengan Master Open Heaven Orde ke-6. Terlebih lagi, selama 2 tahun itu, dia telah mengikuti Angry Flame di berbagai wilayah untuk mendapatkan koin tinta hitam di arena pertarungan darah. Dia tidak tahu banyak tentang urusan internal klan tinta hitam, faktanya, setelah bertahun-tahun perjuangan antara ras manusia dan klan tinta hitam, pemahamannya tentang urusan internal klan tinta hitam cukup terbatas. Karena itu, dia dengan cepat menindaklanjuti, tolong jelaskan. Zagu dipenuhi dengan emosi saat dia berkata, mari kita begini,
saudara Yang, mereka yang memiliki wilayah mereka sendiri adalah tuan feodal sejati. Mereka yang tidak memiliki wilayah hanyalah cangkang kosong. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan bingung, saya tidak mengerti. Zagu terkekeh, kamu manusia, jadi kamu tentu saja tidak mengerti. Lalu apakah kamu tahu mengapa ada begitu banyak tuan feodal klan tinta hitam, tetapi sangat sedikit dari mereka yang memiliki wilayah mereka sendiri? Kamu tidak memiliki cukup wilayah. Yang Kai menjawab dengan santai, dia telah memikirkan masalah ini sebelumnya, tetapi dia tidak bisa memikirkan apapun. Zagu tiba-tiba menyebutkan masalah ini, jadi dia merasa bahwa dia harus bisa menyelesaikan masalah ini hari ini. Mendengar ini, Zagu tertegun sejenak sebelum tertawa, ini juga salah satu alasannya. Misalnya, di bawah komando tuan wilayah, ada ribuan tuan feodal, jika setiap tuan feodal dapat memiliki wilayah mereka sendiri, wilayah tuan wilayah memang tidak cukup, tetapi alasan terpenting masih sarang tinta hitam. Petik 2. Sarang tinta hitam. Yang Kai mengangkat alisnya, agak terkejut, apa hubungannya ini dengan sarang tinta hitam? Zagu berkata, meskipun ras manusia Anda telah bertarung dengan klan tinta hitam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya khawatir Anda tidak tahu bahwa sarang tinta hitam dibagi menjadi beberapa tingkatan, kan? Anda juga pernah melihat sarang tinta hitam tuan wilayah, bukankah itu sangat besar dan megah? Petik 2. Memang. Yang Kai mengangguk. Sarang tinta hitam adalah dasar dari klan tinta hitamku, dan ada total 3 tingkatan, sarang tinta hitam tuan kerajaan, sarang tinta hitam tuan wilayah, dan sarang tinta hitam tuan feodal. Dalam kata-kata ras manusia Anda, itu dapat dibagi menjadi peringkat tinggi, peringkat menengah, dan peringkat rendah. Sarang tinta hitam penguasa wilayah adalah peringkat menengah. Apakah Anda pikir itu cukup besar dan cukup megah? Jika Anda melihat sarang tinta hitam tuan kerajaan, Anda akan menyadari bahwa sarang tinta hitam tuan wilayah hanyalah yang kecil. Petik 2. Ekspresi Yang Kai sedikit berubah, ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu, jadi dia menduga bahwa ras manusia mungkin tidak tahu banyak tentang itu. Jantungnya melonjak ketika dia bertanya, apakah sarang tinta hitam tuan feodal adalah sarang tinta hitam tingkat rendah? Betul sekali. Zagu mengangguk, setiap kelas sarang tinta hitam terkait dengan kelas sebelumnya. Petik 2. Apa maksudmu? Yang Kai sedikit mengernyit. Zagu tersenyum dan berkata, semua sarang tinta hitam tuan wilayah dipisahkan dari sarang tinta hitam tuan kerajaan, dan semua sarang tinta hitam tuan feodal dipisahkan dari sarang tinta hitam tuan wilayah. Oleh karena itu, sarang tinta hitam tuan feodal adalah sarang anak dari sarang tinta hitam tuan wilayah, sedangkan sarang tinta hitam tuan wilayah adalah sarang anak dari sarang tinta hitam tuan kerajaan. Petik 2. Sebenarnya ada hubungan seperti ini. Yang Kai sangat terkejut, merasa seolah-olah dia tiba-tiba melihat rahasia klan tinta hitam hari ini. Di masa lalu, Master Ras manusia juga telah menebak bagaimana sarang tinta hitam lahir, tetapi mereka tidak pernah bisa memahami situasinya. Setelah mendengarkan penjelasan Zagu, Yang Kai menyadari bahwa sarang tinta hitam tingkat tinggi sebenarnya dapat membagi sarang tinta hitam tingkat rendah. Zagu berkata dengan sungguh-sungguh, kelahiran setiap sarang anak membutuhkan energi yang sangat besar, jadi setiap sarang anak sangat berharga dan tidak dapat diperoleh dengan mudah. Mengatakan demikian, dia menepuk kotak di tangannya, sarang anakku ini dibeli dengan total 500.000 koin tinta hitam. Yang Kai terkejut, ini sarang anak. Petik 2. Ketika Zagu bepergian, dia telah membawa kotak ini selama ini, jadi Yang Kai secara alami melihatnya, meskipun dia ingin tahu tentang apa yang ada di dalam kotak ini, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Baru sekarang dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah sarang anak klan tinta hitam. Ini sarang anak. Zagu mengangguk dengan serius, namun, itu belum sepenuhnya menetas. Setelah menetas, itu akan menjadi sarang tinta hitam asli, tetapi dibandingkan dengan yang Anda lihat di tempat tuan wilayah, itu pasti akan jauh lebih kecil. Bagaimanapun, ini hanya sarang tinta hitam tuan feodal, dan dengan sarang tinta hitam ini, saya dapat dianggap sebagai tuan feodal sejati. Saat dia berbicara, dia mulai berfantasi tentang masa depan yang indah di depannya. Dengan sarang tinta hitam, saya dapat menarik lebih banyak klan tinta hitam untuk menetap di wilayah saya. Jika klan tinta hitam pangkat tinggi itu ingin menjadi tuan feodal, mereka perlu meminjam kekuatan sarang tinta hitam saya, jadi saya dapat mengumpulkan sejumlah biaya. Ketika jumlah penduduk di wilayahku meningkat di masa depan, aku juga bisa merekrut pasukan untuk menemani penguasa wilayah untuk melawan ras manusia. Pikiran Yang Kai melayang, ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa sarang tinta hitam benar-benar harus ditetaskan, apakah benda ini benar-benar hidup. Tapi bagaimana itu seharusnya ditetaskan?
Dia telah melihat banyak sarang tinta hitam di tingkat tuan feodal, dan masing-masing dari mereka sangat besar. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan sarang tinta hitam penguasa wilayah, mustahil bagi sebuah kotak untuk menampung mereka. Banyak keraguan muncul di benak Yang Kai saat dia bertanya dengan hati-hati, "Saudara Zagu, Anda mengatakan bahwa jika klan tinta hitam peringkat tinggi ingin menjadi tuan feodal, mereka akan membutuhkan sarang tinta hitam Anda. Bagaimana jika Anda ingin menjadi penguasa wilayah?" Zagu berkata, "Tentu saja, kita perlu menggunakan sarang tinta hitam penguasa wilayah, yang merupakan milik tuan wilayah. Nilai sarang tinta hitamku terlalu rendah untuk mendukung promosi penguasa wilayah." Yang Kai mengerti, dengan kata lain, sarang tinta hitam peringkat rendah dapat mendukung klan tinta hitam untuk menjadi tuan feodal, sedangkan sarang tinta hitam tingkat menengah dapat mendukung promosi tuan wilayah, hanya sarang tinta hitam peringkat tinggi yang dapat mempromosikan raja kerajaan. 5080. Sarang tinta hitam klan tinta hitam dibagi menjadi beberapa tingkatan, masing-masing menargetkan tingkatan yang berbeda dari para ahli klan tinta hitam. Yang Kai memikirkannya sejenak sebelum bertanya, "Bisakah sarang tinta hitam tuan feodal dibagi menjadi sarang anak lagi?" Zagu tidak bisa menahan tawa ketika dia menggelengkan kepalanya. Sarang tinta hitam tuan feodal adalah sarang tinta hitam tingkat terendah, bagaimana itu bisa dibagi menjadi sarang anak lagi? Petik 2. Lalu sarang anak siapa yang merupakan sarang tinta hitam raja kerajaan? Zagu dikejutkan oleh pertanyaan ini. Sarang tinta hitam raja kerajaan sudah menjadi sarang tinta hitam dengan peringkat tertinggi. Petik 2. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, "Tapi seperti yang dikatakan Brother Zagu sebelumnya, semua sarang tinta hitam dibagi dari sarang tinta hitam tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, sarang tinta hitam harus memiliki sumber. Dari mana sumber ini?" Zagu menoleh untuk melihat Yang Kai, dengan ekspresi kosong di wajahnya. Setelah waktu yang lama, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Saudara yang membuatku bingung, saya tidak tahu dari mana sumber sarang tinta hitam, tetapi dari yang saya tahu, sarang tinta hitam milik raja kerajaan memang merupakan sarang tinta hitam tingkat tertinggi. Tidak ada kelas yang lebih tinggi, mungkin sarang tinta hitam raja kerajaan adalah sumbernya." Yang Kai mengangguk setuju. Yang Kai tidak memikirkan masalah ini lagi dan malah berbalik untuk melihat kotak di tangan Zagu dengan rasa ingin tahu, "Saudara Zagu, bagaimana benda ini bisa menetas menjadi sarang tinta hitam asli?" Petik 2. Zagu terkekeh, saudara yang secara alami akan tahu kapan saatnya tiba. Setelah mengobrol selama beberapa hari, Zagu tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan bagan semesta. Bagan alam semesta awalnya disempurnakan oleh ras manusia, tetapi setelah bertahun-tahun konflik yang tak terhitung jumlahnya antara kedua ras, banyak hal dari ras manusia telah diturunkan ke klan tinta hitam, seperti artefak terbang dan bagan alam semesta ini. Ini di sini, Zagu mengkonfirmasi posisinya dan berkata dengan ekspresi gembira, "Dengan ini sebagai pusatnya, terbang dengan kecepatan penuh selama setengah hari adalah wilayahku." Petik 2. Yang Kai sedikit terkejut, kawasan saudara Zagu tidak kecil. Harus diketahui bahwa Zagu adalah tuan feodal dari klan tinta hitam. Jika dia terbang dengan kecepatan penuh selama setengah hari, wilayah yang bisa dia lingkari akan sangat besar. Zagu terkekeh, "Aku beruntung." Mengatakan demikian, dia melihat sekeliling. Seluruh medan pertempuran tinta pada awalnya adalah dunia void yang berkembang, tetapi karena karakteristik klan tinta hitam, medan perang tinta ini sekarang dipenuhi dengan dunia semesta yang mati. Saat ini, ada beberapa dunia tak bernyawa dan benua terapung. Zagu dengan cepat memilih target dan terbang menuju salah satu dunia semesta. Beberapa saat kemudian, mereka mendarat di dunia semesta ini. Seluruh dunia mati dan tak bernyawa, dan Yang Kai bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun kekuatan dunia darinya. Ini sesuai dengan harapannya, jadi tidak ada yang perlu dikejutkan. "Kami akan memilih tempat ini." Zagu melihat sekeliling, sangat puas dengan tempat ini. Saat dia berbicara, dia dengan lembut meletakkan kotak yang dia pegang di tangannya. Kotak itu tidak besar dan tampak persegi, tetapi cukup berat. Ketika Zagu memegangnya di tangannya, Yang Kai tidak menyadarinya, tetapi ketika dia meletakkannya di tanah, tanah bergetar dan tanah di sekitar kotak itu runtuh. Zagu melihat kotak itu dengan ekspresi serius dan berkata, "Saudara Yang, tidakkah kamu ingin tahu cara menetaskan sarang tinta hitam? Tolong buka matamu dan perhatikan baik-baik." Petik 2. Yang Kai sedikit mengangguk dan memperhatikan dengan seksama. Zagu dengan lembut menutupi kotak itu dengan kekuatan tintanya, dan dengan beberapa metode yang tidak diketahui, kotak itu tiba-tiba terbuka dan kuncup bunga yang tampaknya belum mekar muncul di depan mata Yang Kai.
Benda ini tidak terlihat jauh berbeda dari sarang tinta hitam yang Kai lihat sebelumnya, tetapi sarang tinta hitam ini masih berukuran kecil dan sangat indah. Namun, Yang Kai bisa merasakan kekuatan tinta yang tebal dan tidak bisa dihancurkan melonjak dari sarang tinta hitam ini. Seperti semua sarang tinta hitam yang Kai pernah lihat sebelumnya, benda ini sepertinya adalah makhluk hidup. Saat dibuka dan ditutup dengan lembut, kekuatan tinta mulai bocor. Pada saat ini, banyak bawahan yang dibawa Zagu bersamanya semuanya mundur ke samping. Tanpa perintah apapun, mereka semua berlutut di tanah dan membungkuk ke arah sarang tinta hitam dengan cara yang berlebihan. Ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa hormat saat mereka menggumamkan semacam ritual. Ekspresi Zagu menjadi sedikit bersemangat saat dia tiba-tiba menyodorkan tangannya ke dadanya. Adegan ini mengejutkan Yang Kai, menyebabkan dia secara tidak sadar berpikir bahwa Zagu mencoba bunuh diri. Namun, Yang Kai segera menemukan bahwa ini bukan masalahnya, meskipun tangan Zagu telah menusuk dadanya, jelas bahwa dia tidak mencoba bunuh diri. Ketika dia menarik tangannya keluar dari dadanya, setetes darah seperti tinta muncul di ujung jarinya. Meskipun kehidupan klan tinta hitam lahir dari sarang tinta hitam dan bukan persimpangan yin yang seperti ras manusia, secara umum tidak ada banyak perbedaan dalam fisik mereka. Jadi ketika Yang Kai melihat setetes darah tinta ini, dia tahu bahwa itu adalah darah jantung Zagu. Benda ini seperti esensi darah ras manusia hingga klan tinta hitam dan sangat berharga. Jika dia kehilangan itu, auranya pasti akan jatuh dan kekuatannya akan sangat turun. Benar saja. Setelah mengeluarkan setetes darah jantung, aura Zagu jelas turun. Dia meneteskan setetes darah jantung ke sarang tinta hitam, dan sarang tinta hitam segera menyerapnya. Pada saat berikutnya, hubungan aneh tampaknya terbentuk antara sarang tinta hitam dan Zagu. Yang Kai menyaksikan dari samping, samar-samar merasa bahwa situasi ini agak mirip dengan ikatan darah antara ras manusia dan artefak tertentu. Sarang tinta hitam telah menelan darah jantung Zagu, jadi jelas bahwa itu telah dicap oleh Zagu. Mulai sekarang, sarang tinta hitam ini akan menjadi milik Zagu, dan tidak ada klan tinta hitam lainnya yang bisa memikirkannya. Dia hanya tidak tahu apakah kematian Zagu akan berdampak pada sarang tinta hitam ini. Yang Kai memperkirakan bahwa ini tidak akan mempengaruhinya. Lagi pula, dia belum pernah mendengar bahwa setelah seorang kultivator ras manusia meninggal, artefak mereka juga akan dihancurkan. Karena master sebelumnya telah meninggal, master berikutnya secara alami akan mengambil alih. Setelah melakukan semua ini, meskipun aura Zagu sedikit lebih lemah, semangatnya jauh lebih kuat. Dia mengeluarkan item lain dari space ringnya dan melihatnya. Itu adalah World Spare, itu harus diisi dengan kekuatan dunia, yang Kai tidak tahu di mana Zagu menemukannya. Tanpa ragu, Zagu memasukkan World Spare ke dalam kuncup bunga. Pada saat berikutnya, sarang tinta hitam sedikit bergetar, mengeluarkan suara berdebar saat angkatan dunia yang disegel di World Spare dengan cepat ditelan olehnya. Saat pasukan dunia tertelan, seluruh sarang tinta hitam mulai menggeliat hebat saat sejumlah besar zat seperti daging mulai muncul. Sarang tinta hitam yang kecil dan halus mulai mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Hanya dalam waktu singkat, sarang tinta hitam yang awalnya kecil dan indah telah berkembang beberapa kali dan masih terus berkembang. Zagu terus-menerus melemparkan bola dunia, yang disegel dengan kekuatan dunia, ke dalam sarang tinta hitam, menyebabkannya terus tumbuh. Beberapa hari kemudian, sarang tinta hitam kelas tuan feodal setinggi 1000 kaki yang menempati wilayah besar lahir, Yang Kai menyaksikannya dari awal hingga akhir, hatinya dipenuhi kejutan. Baru pada saat inilah dia akhirnya mengerti bagaimana sarang tinta hitam muncul. Ini mungkin pertama kalinya ras manusia melihatnya menetas. Mungkin murid tinta hitam telah melihat ini sebelumnya, tetapi berita ini tidak pernah menyebar ke ras manusia. Ini tentang waktu. Zagu menatap sarang tinta hitam yang besar dengan ekspresi puas. Bawahan yang dia bawa telah mengulangi ritual yang sama selama beberapa hari terakhir. Pengabdian dan kekhidmatan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Apakah itu terbentuk begitu saja? Yang Kai bertanya, dia telah melihat banyak sarang tinta hitam kelas tuan feodal sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan yang ada di depannya, itu jauh lebih besar, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Zagu menggelengkan kepalanya, sarang tinta hitam masih dapat terus berkembang, tetapi saya tidak memiliki terlalu banyak sumber daya, saya masih perlu menggunakan sumber daya itu untuk melakukan hal lain, jadi saya hanya bisa menunggu sampai tangan saya penuh sebelum mengkatalisasinya. Petik 2. Saya mengerti. Yang Kai mengangguk. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk melihatnya. Zagu dalam suasana hati yang baik dan tidak sabar untuk berbagi kejayaannya dengan orang lain. Sayangnya, selain bawahannya, hanya ada Yang Kai,
murid tinta hitam, jadi dia tidak punya pilihan selain mengundang Yang Kai. Yang Kai secara alami tidak akan menolak. Omong-omong, dia juga cukup penasaran dengan situasi di dalam sarang tinta hitam, meskipun dia telah memasuki sarang tinta hitam ketika Chasing Wind Territory Lord sedang memulihkan diri. Sarang tinta hitam jelas hanya digunakan untuk penyembuhan, dan pada saat itu, dia telah mencoba menyelinap untuk melancarkan serangan ke Chasing Wind, jadi dia tidak memiliki waktu untuk mengamatinya dengan cermat. Setelah sarang tinta hitam terbentuk, itu tampak seperti kuncup bunga raksasa yang berdiri tegak di tanah. Selama beberapa hari terakhir ini, saat sarang tinta hitam tumbuh, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan segudang untaian energi yang memanjang dari dasar sarang tinta hitam, tampaknya berubah menjadi akar yang terhubung dengan seluruh dunia semesta. Zagu tidak melakukan gerakan apapun, tetapi ketika dia tiba di bagian bawah sarang tinta hitam, bagian bawah sarang tinta hitam segera terbuka, memperlihatkan terowongan yang gelap. Ketika dia pertama kali menggunakan pengorbanan darahnya untuk memperbaiki sarang tinta hitam ini, tubuh dan pikirannya telah menjadi satu dengannya, jadi tentu saja dia dapat dengan mudah mengendalikannya. Zagu masuk, diikuti oleh Yang Kai. Setelah melewati koridor panjang, Yang Kai tiba di sebuah ruangan yang luas. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa ruangan ini dikelilingi oleh penghalang seperti daging yang aneh, dan seluruh sarang tinta hitam dipenuhi dengan kekuatan tinta yang kaya dan aura jahat yang tak terlukiskan. Zagu berjalan mendekat dan berkata, dengan sarang tinta hitam ini, akan lebih mudah bagiku untuk berkultivasi di masa depan, dan hanya masalah waktu sebelum aku menjadi penguasa wilayah. Petik 2. Kalau begitu aku harus memberi selamat kepada Brother Zagu terlebih dahulu. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berkata dengan rasa ingin tahu, saya melihat Brother Zagu menginvestasikan cukup banyak World Spare sebelumnya, jadi apakah itu berarti menginkubasi sarang tinta hitam membutuhkan kekuatan dunia? Tanda tanya petik 2. Zagu tersenyum, itu benar. Menginkubasi sarang tinta hitam membutuhkan angkatan dunia, tentu saja, berbagai sumber daya yang Anda gunakan sebagai manusia untuk kultivasi juga dapat digunakan. Biarkan saya begini, selama ada energi, sarang tinta hitam dapat menyerapnya dan mengubahnya menjadi kekuatan tinta. Yang Kai mengerti, berpikir pada dirinya sendiri bahwa tidak heran kemanapun klan tinta hitam pergi, seluruh dunia semesta dipenuhi dengan aura kematian. Makhluk seperti klan tinta hitam hanyalah musuh alami dari 3000 dunia, jika mereka diizinkan memasuki 3000 dunia, kemakmuran dunia akan dengan cepat menjadi kehancuran. Dari zaman kuno hingga sekarang, generasi demi generasi penguasa Cave Heaven dan Paradise telah menyerang klan tinta hitam di medan perang tinta dan mencegah invasi mereka. Untuk alasan ini, mereka telah membayar harga yang mahal. Dari 3000 dunia, hanya kultivator yang datang dari Cave Heaven dan Paradise yang tahu tentang semua ini. Harus dikatakan bahwa ini adalah kesedihan para pahlawan, ketidakadilan dunia.